Salam Baraya. Apa kabar kalian semua? Senang bisa berjumpa lagi bersama Bioskop Tetangga. Tentunya akan menemani kalian dengan membawakan sebuah alur cerita dari film-film pilihan tentunya. Seperti yang kali ini akan admin bawakan, di mana menceritakan perjuangan gadis cantik dan Bahenol yang diburu untuk dijadikan santapan hiu. Namun mampukah ia lepas dari semua itu? Yuk push like dulu jika kalian suka. Subscribe jika belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Hanya di Bioskop Tetangga. Dikisahkan di Gold Coast, Australia, seorang turis asal Kanada bernama Greg dan temannya yang sedang hamil, yaitu Heather. Mereka tiba di Tucker's Experience untuk pengalaman menyelam bersama hiu. Di sana juga mereka bertemu dengan kapten kapal bernama Tucker yang baru saja tiba. Meskipun Heather sedikit tidak nyaman dengan sikap dan pertanyaan Tucker yang agak aneh, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Di atas kapal, Tucker pun menceritakan pengalamannya berenang di laut dan bagaimana ia bisa selamat dari serangan hiu, lengkap dengan bekas luka gigitan besar di tubuhnya sebagai bukti. Sesampainya di lokasi penyelaman, meski Heather terlihat ketakutan, namun Greg mencoba menenangkannya masuk ke dalam kerangkeng, lalu diturunkan ke bawah air. Meski awalnya terlihat gugup, namun setelah beberapa saat di dalam air, mereka pun mulai menikmati pengalaman menakjubkan, bisa berenang dan menyaksikan hiu-hiu ganas yang berada di dekat mereka. Setelah menikmati pemandangan hiu yang indah, Tucker mengangkat mereka kembali ke atas. Namun tak diduga, dengan brutalnya Tucker menusuk leher Greg dan mendorongnya ke air, membuat Heather pun histeris ketakutan. Dan film pun baru dimulai. Untuk memanjakan mata kalian, scene pun beralih pada seorang peselancar asal Amerika yang cantik dan Bahenol, bernama Zephyr, yang kala itu ia sedang berlibur sendirian. Sore harinya, tak sengaja ia bertemu dengan seorang agen real estate bernama Moses. Dengan sedikit memaksa, Moses meminta bantuan Zephyr agar bisa memberikannya tumpangan menuju mobilnya yang tengah mogok. Setelah laki-laki itu terus meyakinkannya, Zephyr pun akhirnya mau untuk membantunya. Singkat cerita, sesampainya di tempat yang dituju, Zephyr pun membantu menghidupkan mobil Moses dengan menjamper baterainya agar bisa di-starter. Setelah selesai, mereka pun mengobrol dan menemukan kecocokan satu sama lain. Apalagi ternyata Moses pun mempunyai hobi yang sama, yaitu berselancar. Mereka pun terlihat akrab dan merasakan saling kecocokan satu sama lainnya. Gak butuh waktu lama sampai jaim-jaiman. Malam itu, Zephyr dan Moses langsung menghabiskan malam bersama.
Namun di pagi harinya, saat Moses ingin memberinya sarapan, Xavier rupanya sudah meninggalkan kamar dan pergi ke pantai tanpa sepengetahuannya. Namun saat sudah sampai dan saat ia bersiap untuk berselancar, Xavier baru menyadari kalau kunci sirip papan selancarnya tertinggal di tempat Moses. Namun gak habis akal. Melihat ada truk yang terparkir di sana, ia pun mencoba mencari pemiliknya dan berniat untuk meminjamnya. Dan saat ia tengah mencarinya, tiba-tiba Tucker datang dari arah belakang. Rupanya itu adalah truk milik Tucker yang terparkir di sana. Tak banyak basa-basi, Tucker pun meminjamkan kunci itu kepada Xavier, lalu pergi dari sana. Tak lama, Xavier mendapatkan pesan dari Moses yang menanyakan posisinya dan berencana untuk menyusul Xavier ke tempat itu. Namun saat ia tengah asik berbalas pesan, tiba-tiba Tucker sudah berada di belakangnya, menyekap lalu membawa Xavier dari sana. Tak lama kemudian, Moses yang baru tiba di pinggir pantai, ia kebingungan saat ia mengetahui kalau Xavier tak ada di mobilnya. Ia sempat memeriksanya ke arah pantai dan meneleponnya, namun yang ia dapatkan hanya suara dering handphone Xavier yang berbunyi tak jauh dari mobilnya. Sementara, di lain sisi, Xavier yang baru terbangun, ia mendapati dirinya dalam keadaan terantai di sebuah tempat tidur, di mana Heather juga rupanya disekap di sana. Xavier terus berusaha mencari cara untuk melepas borgol di tangannya, namun sayang belum berhasil. Kembali lagi ke Moses. Setelah mencari Xavier ke sana kemari, namun belum membuahkan hasil tentang di mana keberadaan Xavier saat ini. Merasa ada yang janggal tentang hilangnya Xavier, Moses pun melaporkan hal itu kepada polisi. Sementara di atas kapal tempat di mana Xavier dan Heather disekap, Xavier terus mencoba melepaskan borgol itu. Kali ini, ia mempunyai ide dengan menggunakan kawat yang berada dalam bikini yang dipakai Heather saat itu. Namun belum sempat Xavier membuka borgolnya, tiba-tiba Tucker datang untuk memberi mereka makan. Dan saat Tucker kembali meninggalkan mereka, tak ingin buang waktu, Xavier pun kembali berusaha membuka borgol itu. Namun, sayangnya, kawat yang ia gunakan harus terjatuh ke lantai, dan semua rencananya berhasil diketahui oleh Tucker. Alhasil, malam harinya Tucker mengikat Xavier di atas kursi, sementara Heather digantung dengan tali kekang di atas air. Dengan kamera di tangan,
Tucker lalu menurunkan Heather ke dalam air yang sudah ia beri umpan. Tucker pun mulai merekam saat gerombolan hiu-hiu ganas mencabik-cabik tubuh Heather. Tucker pun terlihat senang melihat momen itu. Ia lalu menyimpan isi rekaman bersama potongan rambut Heather di dalam sebuah lemari koleksi dari begitu banyak korban-korbannya. Sementara Zephyr yang kembali disekap, ia memiliki ide saat melihat sebuah ember di dekatnya. Ia pun memanfaatkan itu untuk mematahkan gagangnya, lalu dijadikannya sebuah senjata. Sementara di luar, Tucker tengah meracik obat bius yang akan ia suntikan kepada Zephyr. Namun saat Tucker akan melakukannya, Zephyr dengan cepat menusukkan gagang ember itu di bawah leher Tucker hingga terjatuh. Ia pun segera mengambil kunci di saku Tucker, lalu membuka borgol yang berada di tangannya. Namun sayang, saat Zephyr hendak mengambil senjata di pinggang Tucker, Tucker keburu bangkit lagi, lalu mengejarnya. Meski kaki Zephyr terkena suntikan Tucker, namun ia berhasil menendangnya, lalu pergi ke dek atas untuk mencari bantuan lewat radio. Namun, tak ada jawaban apapun dari panggilannya itu. Melihat cahaya dari sebuah kapal yang tak jauh dari sana, tak habis akal. Zephyr pun meminta bantuan dengan berteriak sekencang mungkin. Namun sayangnya, Tucker keburu datang. Zephyr berusaha untuk melawannya, namun efek suntikan di kaki membuatnya sulit untuk berdiri. Lalu Zephyr mengambil kamera milik Tucker dan membuangnya ke dalam laut, sementara ia melarikan diri dengan melompat dari kapal itu. Ia berusaha berenang menuju kapal yang tak jauh dari sana, namun kakinya yang tak bisa digerakkan membuatnya sulit dan kembali bisa tertangkap. Sementara Moses dan tim pencari dari kepolisian terus mencari keberadaan Zephyr. Namun berhari-hari melakukan pencarian, mereka belum menemukan titik terang. Sampai di suatu ketika, saat Moses mencoba membuka CCTV pantai di sana, ia menemukan kecurigaan terhadap satu-satunya mobil yang melintas tak lama setelah mobil Zephyr memasuki area pantai. Moses pun langsung mencari informasi mengenai Tucker Experience yang tertera pada mobil itu. Sementara di pelabuhan, Tucker terpaksa harus ke daratan untuk membeli kamera baru, setelah kameranya dijatuhkan oleh Zephyr. Sementara itu, Moses yang sudah mendapatkan informasi, ia langsung bergerak ke tempat Tucker Experience. Sesampainya di sana, kapal Tucker Experience tengah berlabuh. Ia pun segera menuju ke sana. Sesampainya di kapal itu, Moses mendengar suara yang mencurigakan di bawah kapal. Dirasa ada yang tak beres, ia pun memecahkan pintu kapal dan masuk ke dalamnya. Dan benar saja, di sana akhirnya Moses menemukan Zephyr yang tengah disekap. Zephyr segera menyuruh Moses untuk menghubungi polisi dan mencarikannya kawat untuk membuka borgol. Namun baru saja ia mau menghubungi polisi, Tucker rupanya sudah kembali dan langsung menghajarnya. Dan saat Moses sudah terpojok,
Ia berhasil membalikan keadaan dengan menggaplok Tucker, lalu mencekiknya. Namun sayangnya rekan Tucker bernama Dave tiba-tiba masuk ke dalam kapal, lalu menghantam kepala Moses hingga pingsan. Walau pada akhirnya ia pun harus tewas di tangan Tucker yang tak ingin rahasianya diketahui siapapun. Malam harinya, Tucker menyekap Moses di ruangan yang sama dengan Xavier. Keduanya pun berbagi momen keputusasaan yang mereka rasakan. Keesokan harinya, Moses selalu dibawa dan digantung di atas air untuk dijadikan santapan hiu. Don't be fucking stupid! Melihat situasi itu, Xavier lalu menyuruh Moses untuk tidak melakukan pergerakan di dalam air. Sementara Tucker, ia sudah bersiap dengan kameranya untuk merekam momen mengerikan itu. Namun benar saja, dengan tidak melakukan pergerakan hiu-hiu itu pun tidak menyentuh Moses sama sekali, lalu pergi. Dengan penuh kekesalan, Tucker kembali mengangkat Moses, lalu melukainya berkali-kali. Tucker pun kembali menurunkannya ke dalam air. Mencium bau darah Moses, hiu-hiu itu pun kembali mendekat. Namun beruntung melihat helikopter patroli laut yang lewat, Tucker pun mengurungkan niatnya dan kembali mengangkat Moses. Kembali ke dalam penyekapan, Xavier berusaha keras untuk melepaskan borgol di tangannya. Sementara Moses yang terluka, ia terbaring lemas di atas tempat tidur. Setelah terus berusaha, Xavier pun lalu menggunakan cara ekstrim untuk membuka borgol itu, yakni dengan mematahkan ibu jarinya, lalu menggigitnya hingga putus. Dan saat Tucker kembali masuk, ia pun dibuat terkejut saat melihat Xavier sudah tak ada di tempat tidurnya. Melihat situasi itu, Xavier pun segera menyelinap keluar lalu mengurung Tucker di sana. Xavier lalu mencoba mencari bantuan lewat radio, namun sayang, Tucker berhasil keluar dan menggagalkan rencananya dengan mematikan listrik yang berada di kapal. Melihat daratan yang tak jauh dari sana, Xavier mencoba mencari bantuan lewat suar, namun Tucker kembali menggagalkannya. Xavier dengan cerdik berhasil melarikan diri dan melompat ke dalam air. Namun seakan tak ingin kehilangan buruannya, Tucker terus mengejar dan tak memberi kesempatan Xavier untuk menjauh. Xavier sekuat tenaga berenang menjauh dari sana, namun Tucker mengejarnya dengan speedboat. Dan meski Xavier berhasil sampai ke tepian, namun Tucker lagi-lagi bisa menangkapnya.
Singkat cerita, setelah kembali dibawa ke dalam kapal, Zephyr diikat dan digantung di atas air. Sementara Moses diikat di atas kursi dan dipaksa menyaksikan kengerian itu. Tucker seperti biasa bersiap dengan kameranya. Namun Zephyr berhasil meraih tombak yang terjatuh dan mengusir hiu-hiu itu. Tucker pun terlihat kesal melihat hiu-hiu itu malah menjauh dari Zephyr. Melihat Tucker sedikit lengah, Zephyr dengan tombak itu berusaha naik ke atas gantungan. Namun sayang talinya harus terputus, dan Zephyr pun jatuh ke dalam air. Mendapat kesempatan itu, Zephyr berenang mengitari kapal, lalu naik dari arah lainnya. Dengan senyap, Zephyr muncul dari arah belakang, lalu mengincar Tucker yang masih terlihat lengah dan berhasil menembaknya dengan tembakan ikan hingga terjatuh ke dalam air. Akhirnya, psikopat Tucker pun harus tewas saat seekor hiu tiba-tiba datang dan melahapnya bulat-bulat. Zephyr pun terlihat lega melihat semua itu. Ia lalu membangunkan Moses yang kala itu terlihat sangat lemas dan tak sadarkan diri. Hey, please wake up. Please wake up. Setelah dibangunkan berkali-kali, akhirnya Moses pun kembali tersadar, dan film pun telah berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir. Semoga cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Tinggalkan komen di bawah, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time and goodbye.